Baiklah, materi yang pertama akan saya bawakan yaitu mengenai generate and test. Sebelum saya mempresentasikan materi yang pertama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Susi Sentinauti Simanjuntak, NIM 29 PMM 2183131021. Baiklah, kita akan memulai. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu generate and test. Generate and test merupakan penggabungan antara deferred search dengan pelacak mundur. Metode generate and test berkemungkinan untuk membangkitkan semua solusi dari keadaan awal, lalu dilakukan pengujian untuk melihat apakah node tersebut merupakan solusi dengan membandingkan dengan node akhir. Selanjutnya saya berikan contoh kasus mengenai generate and test, yaitu kasus TSP atau Traveling Salesman Problem, yang biasa kita ketahui dengan pelacakan jarak terdekat, untuk mencari jarak terdekat. Di sini ditampilkan 4 kota yang saya beri dengan inisial abjad, yaitu M, N, O, dan P. Langkah yang pertama untuk mencari jarak manakah yang paling terdekat, yaitu 1. Memastikan robot untuk mendapatkan nilai jarak antar kota. Gambar 3 di atas merupakan kasus TSP yang akan diselesaikan. Satuan jaraknya dalam inci guna mengakomodasi simulasi pemecahan kasus yang dilakukan oleh robot. Selanjutnya adalah menginisialisasi jarak antar titik. Sudah diinisialisasi yaitu M, N, O, dan P. Posisi robot untuk pertama kali harus ditentukan yaitu di posisi M. Nah, jadi si robot ini melakukan pelacakan dari titik M ini. Lanjut, yang pertama di titik M. Robot berada di titik M, lalu robot melakukan pelacakan ke titik N. Sesudah dilakukan pelacakan, dapatlah hasilnya jarak dari M ke N yaitu 9 inci. Lalu dilakukan lagi pelacakan dari titik M menuju O. M menuju O mendapatkan hasil 4 inci. Lalu dilakukan lagi pelacakan selanjutnya itu dari titik M ke P. M ke P ada 8 inci panjangnya. Lalu sesudah dari M, si robot melakukan pelacakan lagi dari titik P. Dari titik P, M melakukan pelacakan ke titik N, yaitu didapat dengan hasil 5 inci. Lalu P melakukan lagi, robot melakukan pelacakan dari titik P ke titik O, yaitu didapatkan hasil 7 inci. Dan selanjutnya si robot juga melakukan pelacakan dari titik O ke N. Didapatkan hasil sepanjang 6 inci. Sudah dilakukan pelacakan, maka dapatlah lintasan-lintasan yang berkemungkinan untuk memberikan solusi untuk kasus traveling salesman problem itu. Maka dihasilkan lintasan M, N, O, P, lalu juga dihasilkan lintasan M, N, P, O, dan M, O, N, P, lalu M, O, P, N, selanjutnya seperti itu. Sampai dihasilkanlah sebanyak 24 lintasan. Yang pertama ada lintasan MNOP dengan panjang lintasan 22. Bagaimana bisa dapat 22 ini? Dengan cara seperti ini. Lintasan MNOP sama dengan panjang dari jarak M ke N ditambah dengan panjang dari jarak N ke O ditambah dengan jarak O ke P. Lalu lintasan MNPO sama dengan panjang dari jarak M ke N ditambah dari panjang jarak N ke P ditambah dari jarak P ke O. Maka dilakukan sampai seterusnya, didapatlah 24 lintasan. Sesudah dapat 24
24 lintasan ini dengan hasilnya ada 22, 21, 15, 16, maka dipilihlah manakah lintasan yang terpendek. Nah, dari angka 1 sampai 11 ini kita lihat ada 22, 21, 15, 16 sampai ke 18. Yang paling terpendek adalah angka 15, yaitu lintasan MONP. Lalu kita lihat juga di angka 12 sampai 24 ini ada 17, 19 sampai 22. Nah, didapat juga yang paling terpendek itu ada 15, yaitu lintasan MNOM. Maka didapatlah solusinya untuk mencari lintasan terpendek dalam kasus traveling salesman problem itu, yaitu dua lintasan, yaitu lintasan MONP dengan lintasan PNOM. Sekian dari presentasi saya. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Natasha Galatia Mevi Lonteng dengan NIM 20210037. Kali ini saya akan membawakan materi tentang Simple Hill Climbing. Apa itu Simple Hill Climbing? Simple Hill Climbing merupakan salah satu metode pencarian dalam heuristic search. Metode Simple Hill Climbing secara sederhana akan langsung memilih new state yang memiliki jalur yang lebih baik. Dalam hal ini, jalur itu kita sebut curam daripada jalur-jalur sebelumnya, tanpa memperhitungkan jalur-jalur lain yang lebih curam. Selain itu, pencarian menggunakan metode Simple Hill Climbing akan selalu dimulai dari kiri. Dan jika tidak ditemukan nilai heuristik yang lebih baik pada node-node tersebut dibandingkan dengan node yang sedang dipilih sekarang, maka pencarian akan dilanjutkan dengan melihat ke tetangga arah kiri tersebut. Berikut merupakan algoritma dari Simple Hill Climbing. Yang pertama yaitu evaluasi initial state. Jika state ini adalah goal state, maka kembalikan state ini sebagai solusi dan keluar dari program. Namun jika state ini bukan goal state, maka lanjutkan proses dengan initial state sebagai current state. Kedua, ulangi sampai solusi ditemukan atau sampai tidak ada operator baru yang ditemukan dapat diaplikasikan terhadap current state tersebut. 2A, pilih sebuah operator yang belum diaplikasikan terhadap current state dan aplikasikan operator tersebut sehingga menghasilkan new state. 2B, evaluasi new state. Dalam hal ini ada 3, yaitu yang pertama, jika state ini adalah goal state, maka kembalikan goal state ini sebagai solusi dan keluar dari program. Yang kedua, jika state ini bukan goal state, tetapi lebih baik dibandingkan dengan current state, maka jadikan state ini sebagai current state. Ketiga, jika state ini tidak lebih baik daripada current state, kembali ke langkah 2A. Berikut merupakan studi kasus. Seorang pengguna aplikasi pencari SMA akan mencari rute lokasi terdekat dari sekolah menengah atas. Dalam hal ini, studi kasus ini diambil berdasarkan TSP, Traveling Salesman Problem. Yaitu di sini kita memiliki 4 SMA, yaitu SMA A, SMA B, SMA C, dan SMA D. Bisa dilihat di gambar untuk jumlah jarak masing-masing antar SMA. Lalu untuk 4 SMA ini pertukaran urutan posisi yaitu 1, 2, yaitu menukar posisi urutan dari SMA ke-1 dan SMA ke-2. 2, 3, menukar posisi urutan dari SMA ke-2 dan SMA ke-3. 3, 4, menukar posisi urutan dari SMA 3 dan SMA ke-4. 4, 1, menukar posisi urutan dari SMA ke-4 dan SMA ke-1. 2, 4, menukar posisi urutan dari SMA ke-2 dan SMA ke-4. 1, 3, menukar posisi urutan dari SMA ke-1 dan SMA ke-3. Sehingga jika ada 4 sekolah, maka kita akan menemukan kombinasi sebanyak 6. Berikut merupakan algoritma Simple Hill Climbing pada studi kasus ini. Yang pertama yaitu tentukan lokasi user atau pengguna sebagai initial state berupa titik latitude dan longitude
yang didapat ketika aplikasi diaktifkan, dan tentukan titik tujuan atau goal state. Goal state-nya berupa sekolah menengah atas. Jika lokasi user adalah goal state, maka jadikan lokasi user sebagai solusi dan keluar dari program. Jika lokasi user bukan merupakan lokasi tujuan atau goal state, maka jadikan posisi initial state sebagai posisi saat ini atau current state. Kedua, cek adakah state lain. Ketiga, jika tidak ada state lain, maka state sebelumnya dijadikan goal state. Keempat, jika ada, pilih atau ambil state lain yang memiliki nilai heuristik yang baik dan jadikan sebagai current state. Kelima, proses selanjutnya evaluasi state. Hitung nilai dari current state tersebut. Jika state tersebut nilainya lebih baik daripada state sebelumnya, maka jadikan new state. Berikut merupakan penyelesaian dari simple hill climbing. Terus juga ke bawah. Di sini keadaan awal yang terpilih yaitu ABCD yang memiliki nilai heuristik 20. Lalu simple hill climbing pergi mencari dengan cara melakukan pertukaran posisi dengan menukarkan titik yaitu titik 12, titik 23, titik 34, titik 41, titik 24, titik 13. Dan ditemukan lintasan terpilih yang baru yaitu ACBD yang memiliki nilai heuristik 18 yang mana nilai itu lebih kecil daripada lintasan ABCD yang memiliki nilai 20. Lalu, simple hill climbing dilakukan pada lintasan yang sudah terpilih tadi, yaitu ACBD, yang memiliki nilai heuristik 18, dengan cara yang sama, yaitu menukarkan posisi titik seperti sebelumnya. Kali ini lintasan yang pernah terpilih sebelumnya telah muncul kembali, yaitu lintasan ABCD. Maka dari itu, lintasan ini tidak akan bisa menjadi lintasan terpilih berikutnya. Dan berdasarkan hasil pencarian kali ini, didapatkan lintasan baru yaitu DACB yang memiliki nilai heuristik 17, yang mana nilai ini lebih baik dibandingkan nilai sebelumnya. Yang 8. Dilakukan pencarian kembali pada current state atau lintasan terpilih, yaitu lintasan di ACB yang memiliki nilai heuristik 17, seperti yang sebelumnya dengan menukarkan posisi dari titik. Kemudian di sini ditemukan lintasan baru yaitu lintasan ADCB yang memiliki nilai heuristik 16. Dan lintasan ini kemudian menjadi current state. Pencarian simple hill climbing kembali dilakukan pada lintasan ADCB yang memiliki nilai heuristik 16 seperti sebelumnya. Pada pencarian kali ini ditemukan dua lintasan yang sudah pernah terpilih sebelumnya, yaitu lintasan DACB dan ABCD, sehingga kedua lintasan ini tidak akan bisa digunakan lagi. Pencarian berhenti ketika ditemukan state baru, yaitu lintasan ADBC yang memiliki nilai heuristik 15. Next. Dengan terpilihnya ADBC yang memiliki nilai heuristik 15 sebagai current state, maka dilakukan pencarian simple hill climbing kembali. Pada pencarian ini juga kembali muncul dua lintasan yang sebelumnya sudah terpilih, dan tidak ditemukannya lintasan dengan nilai heuristik terbaik. Oleh karena itu, pencarian berhenti dilakukan. Dan note lintasan ADBC menjadi lintasan terpendek yang dicari atau bisa disebut dengan solusi. Sekian materi tentang simple hill climbing. Jika ada salah atau kurang, mohon maaf dan dilanjutkan dengan materi berikutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marvel Sepita Santosa Putri Tarumini dengan NIM 2210153. Saya akan menjelaskan tentang hill climbing. Pendakian bukit atau hill climbing. Langsung saja ke contoh kasus dari metode hill climbing ini, yaitu pencarian jarak terpendek pada arena robot. Arena yang digunakan pada kontes robot pemadaman api Indonesia KRPAI adalah mensimulasikan interior dari sebuah rumah dengan 4 ruangan. Penomoran ruangan adalah sebagai berikut.
Ruangan 1, room 1 adalah ruangan dengan ukuran terbesar, berturut-turut ruangan 2, room 2, ruangan 3, room 3, dan ruangan 4, room 4. Adalah ruangan yang berada searah dengan jarum jam dengan ruangan 1 seperti gambar 1. Pada ruang 1 terdapat 2 pintu, yang satu lokasinya bisa berubah, yang lain lokasinya tetap. Ruang 4 lokasi pintu juga bisa berubah. Dalam proses pencarian jarak terpendek pada arena robot, dilakukan pemetaan terlebih dahulu. Pemetaan dilakukan untuk mengetahui gambaran area yang akan dilalui, sehingga dengan adanya pemetaan ini, robot dapat mengetahui rute-rute yang dapat diambil. Pemetaan pada arena yang dilakukan dapat dilihat pada gambar berikut. Penentuan rute diambil dengan mengambil posisi tengah dari jalur pada arena, sehingga dapat diketahui jarak masing-masing jalur dari pemetaan yang dilakukan pada arena. Setiap robot diharuskan melewati setiap ruangan yang ada dalam mencari titik api yang akan dipadamkan. Rute yang terpendek menuju tujuan yang diinginkan ditentukan dengan menggunakan metode pencarian hill climbing. Tabel di bawah ini memperlihatkan hasil jarak rute antar ruang arena. Ini ruangan 1 sampai 2, 2 sampai 3, 3 seterusnya. Selanjutnya, ini adalah gambar sederhana jarak antar ruang seperti di bawah ini melalui tabel ini. Ini gambar sederhananya. Selanjutnya, ini contoh dari jarak rute antar ruangan, gambarnya sudah seperti ini. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada kurang salah kata. Saya akhiri presentasi ini. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang materi 3. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Sevanya Sigel Sarayar dengan NIM 202110149. Di sini saya akan mempresentasikan tentang best first search. Apa itu best first search? Best first search atau pencarian terbaik pertama adalah proses pencarian rute terdekat, di mana nilai terbaik adalah nilai yang lebih minimum dari hasil perbandingan dengan nilai lain. Cara kerja best first search, untuk menerapkan algoritma ini dibutuhkan 2 buah indeks, yaitu open dan close, di mana indeks open berfungsi untuk menampung titik-titik yang belum dievaluasi, dan indeks close berfungsi untuk menampung titik-titik yang sudah dibandingkan. Cara kerjanya yang pertama, tentukan titik awal dan letakkan pada antrian open. Yang kedua, ulangi sampai goal state diperoleh atau sampai antrian open kosong. Lalu pilih titik terbaik dari dalam open, dan jika titik itu sama dengan goal state, maka proses berhenti. Jika tidak, masukkan titik itu ke dalam antrian close. Cara yang ketiga, bangkitkan titik tersebut. Cara keempat, untuk setiap titik kerjakan. Yang pertama, apabila titik tersebut tidak pernah dibangkitkan, maka evaluasi titik itu dan masukkan ke open. Dan yang kedua, jika titik tersebut sudah dibangkitkan sebelumnya, ubah lintasan ke rute baru yang lebih baik daripada rute sebelumnya. Hapus titik itu dari antrian open. Contoh best first search
adalah sebagai berikut. Kalian bisa melihat contohnya di gambar ini. Cara penyelesaian best first search. Berikut adalah langkah-langkah dalam menentukan rute terpendek menggunakan algoritma best first search. Literasi 1, state awal. State awal A dimasukkan ke antrian open dan dijadikan best node. Karena hanya titik A berada pada antrian open, kemudian dipindahkan ke antrian close. Kemudian semua sukesor dibangkitkan, yaitu B, C, dan D. Maka menghasilkan antrian open sama dengan B, C, D, dan antrian close sama dengan A. Pada gambar literasi 1 diperoleh titik terbaik adalah C sama dengan 3, dan dipilih sebagai base node. Kemudian C dipindahkan ke antrian close, dan didapatkan lintasan A sampai C. Maka diperoleh antrian close sama dengan A dan C. Dan pada antrian open sama dengan B dan D. Yang kedua adalah literasi 2. Maka diperoleh antrian close yang baru yaitu titik C. Kemudian sukesor dibangkitkan, maka diperoleh yaitu B dan D. Kalian bisa lihat pada gambar yang satu ini. Pada gambar literasi 2, diperoleh titik terbaik adalah B sama dengan 5, dan dipilih sebagai best node. Kemudian B dipindahkan ke antrian close dan didapatkan lintasan root ACB. Maka diperoleh close sama dengan ACB dan antrian open sama dengan D. Dan yang terakhir literasi 3 diperoleh nilai baru dari antrian close yaitu titik B, kemudian sukesor dibangkitkan maka diperoleh yaitu D. Karena D satu-satunya antrian open pada gambar literasi 3, maka D sama dengan 6. Dipilih sebagai node terbaik. Dari langkah ini diperoleh antrian open sama dengan buka dan tutup kurung, dan antrian close sama dengan ACBD. Proses literasi akan berhenti karena seluruh titik di dalam antrian open sudah dikunjungi dan antrian open sudah kosong, karena perjalanan harus berakhir di titik awal. Maka pohon pencarian menggunakan algoritma best first search atau memperoleh root terbaik adalah titik ACBDA dengan bobot 3 tambah 5 tambah 4 tambah 7 sama dengan 19. Terima kasih guys. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Baik, nama saya Anjeli Wulandari Onibala dengan NIM 20210056. Pada saat ini saya akan menjelaskan contoh kedua tentang breadth first search, dan breadth first search adalah algoritma yang melakukan pencarian secara melebar yang mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul, kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Prinsip utama antrian atau queue, first in first out atau FIFO. Cara kerja. Yang pertama, masukkan simpul ujung akar ke dalam antrian. Yang kedua, ambil simpul dari awal antrian, lalu cek apakah simpul merupakan solusi. Yang ketiga, jika simpul merupakan solusi, pencarian selesai dan kembalikan hasilnya. Yang keempat, jika simpul bukan solusi, masukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut ke dalam antrian. Yang kelima, jika antrian kosong dan tiap simpul sudah dicek, pencarian selesai dan mengembalikan hasil tidak ditemukan. Yang terakhir, ulangi pencarian dari langkah kedua. Kemudian kita masuk pada contoh kasus. Di sini ada gambar. Kita ikuti sesuai cara kerjanya, yaitu pertama, masukkan simpul ujung akar ke dalam antrian. Yang kedua, ambil simpul dari awal antrian, lalu cek apakah simpul merupakan solusi.
Dan di gambar ini, simpul A adalah awal menuju ke, namun sebelum itu, ini kita akan mencari lintasan dari A menuju ke E. A ini merupakan simpul awal. Dan kemudian A ini kita masukkan pada status Q. Dan kita cek apakah simpul A ini merupakan solusi dari lintasan E. Dan ternyata A ini bukan solusi. Maka kita ikuti cara kerja yang keempat, yaitu masukkan simpul tetangga seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut ke dalam antrian. Dan di sini simpul yang bertetangga dengan A adalah D dan juga S. Yang pertama-tama kita cek simpul B. Simpul B kita masukkan pada status Q, dan simpul A yang tadinya bukan solusi kita masukkan pada output. Seperti yang ada pada gambar ini, di bawah sini ada A. Kemudian kita cek lagi apakah D ini merupakan solusi ke lintasan E. Dan ternyata simpul B ini bukan solusi. Maka kita masukkan simpul S pada status Q. Kemudian simpul B kita masukkan pada output yang di bawah sini. Kemudian kita cek apakah simpul S ini merupakan solusi, dan karena S ini juga bukan solusi, maka kita ikuti cara yang keempat, yaitu dengan memasukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut ke dalam antrian. Simpul yang ada di dekat S adalah C dan G. Kita cek yang pertama adalah simpul C. Oh iya, karena S bukan solusi, maka S kita keluarkan di output. Kita tulis di sini, di output. Kemudian kita cek apakah C ini merupakan solusi dari lintasan E. Ternyata C ini juga bukan solusinya. Jadi kita ikuti juga cara kerja yang keempat, yaitu memasukkan seluruh simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut ke dalam antrian. Simpul yang bertetangga dengan C adalah D, E, dan F. D, E, dan F ini kita masukkan dalam status Q. Kemudian yang C ini kita masukkan di output. Di gambar di bawah sini. Dan sebelum kita cek D, E, dan F, kita cek dulu tetangga yang S ini, yaitu G. Kita cek apakah G ini solusi atau tidak. Dan karena G ini juga bukan solusi, bukan E, maka kita lihat tetangga yang ada di dekat G ini. Karena F sudah termasuk dalam status Q, maka kita tidak perlu memasukkan lagi. Jadi G ini kita masukkan ke output. Kemudian kita lanjut ke D. Di sini simpul D, kita periksa apakah dia solusi, tapi ternyata dia bukan solusi. Karena ini D. Dan juga D ini sudah tidak memiliki tetangga. Jadi kita langsung saja ke E. Dan ternyata ini adalah solusinya. Jadi contoh lintasan dari A ke E adalah ABS, CGD, E, dan solusi akhirnya adalah ASCEH. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Manuel Togaja Situmorang. Saya berkode 2021122. Di sini saya akan mempresentasikan tentang algoritma A-star atau A-star. Ini dilambangkan dengan A dengan tanda bintang di atasnya.
Algoritma ini adalah salah satu algoritma pencarian yang menganalisa input, mengevaluasi sejumlah jalur yang mungkin dilewati, dan menghasilkan solusi. Algoritma A-star ini adalah algoritma komputer yang digunakan secara luas dalam graf transversal dan penemuan jalur serta proses perencanaan jalur yang bisa dilewati secara efisien di sekitar titik-titik yang disebut node. Oke, di sini ada contoh permasalahan di mana diberikan suatu kasus, ada seorang pengendara yang akan pergi berkeliling dari Pontianak menuju ke Melawi, hingga kembali ke Pontianak kembali. Lalu di manakah rute yang paling optimal untuk dilalui si pengendara? Dalam hal ini, rute optimal adalah jarak tercepat untuk dilalui dari Pontianak, Melawi, kemudian ke Pontianak lagi. Di sini kota Pontianak dilambangkan dengan huruf A, Pontianak. Dia ada di titik 2 ada di bawah, kemudian 14 yang ada di samping. Kemudian B Singkawang ada di titik 14 dan 19. C Sintang ada di 38 dan 15. Kemudian Sangau ada di 32 dan 4. Dan E Melawi ada di 13 dan 5. Langsung saja ke proses pemecahan masalahnya. Langkah pertama untuk menentukan nilai dari H dalam kurung N dengan menggunakan rumus 2 titik. Perhitungannya adalah A ke B sama dengan titik 2 dan titik 14, 14 dan titik 19 sama dengan 13. A ke C 2,14, 38,15 sama dengan 36,01. A ke D 2,14, 32,4 sama dengan 31,62. A ke E 2,14, 13,5, 14,21. B ke A 14,19, kemudian 2,14 sama dengan 13. B ke C 14,19, kemudian 38,15 sama dengan 24,33. B ke D 14,19, 324, 23,43. B ke E 14,19, 13,5 sama dengan 14,04. C ke B 38,15, 14,19 sama dengan 24,33. Dari C ke D 38,15, 32,4, 12,23. C ke E 38,15, 13,5, 26,93. Begitu seterusnya, ini ada bisa baca sendiri ya, terlalu panjang ini. Kemudian untuk mencari nilai F, N, Gn didapat dari mengukur jarak antara satu poin ke poin lainnya. Lalu mencari nilai Fn dengan rumus Fn sama dengan Hn plus Gn. Caranya hampir sama seperti yang di atas tadi, hanya saja ini ada penjumlahannya. A ke B 13 tambah 8 sama dengan 31. A ke C 36,01 ditambah 37. Didapatkan 73,01. Kemudian A ke D 31,62 ditambah 40 sama dengan 71,62. A ke E 14,21 plus 20 sama dengan 34,21. B ke A 13 tambah 18 sama dengan 31. Seterusnya sampai E ke D 19,03 tambah 20 sama dengan 39,03. Setelah Fn ini telah didapatkan, ada gambar rute perjalanan. Setiap pemilihan rute itu dilakukan dengan memilih nilai yang terkecil. Berikut adalah rutenya. Nah, dari gambar di atas, rute terbaik yang didapatkan metode ini adalah dari A ke B, kemudian dari B ke E, kemudian dari E ke D, C, kemudian A. Ini mengikuti rute terpendek yang ditemukan oleh metode A-star ini. Terima kasih dan maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.